Di dunia ini ada banyak hal yang mustahil untuk dijelaskan. Salah satunya adalah mengenai peta Piri Reis. Sesuai dengan namanya, peta ini dibuat oleh seorang kartograf atau ahli peta yang bernama sama Piri Reis. Ia lahir antara tahun 1465 sampai 1470 dan meninggal di antara tahun 1554 sampai 1555. Sebagai kartograf atau orang yang ahli membuat peta, pria bernama asli Haji Ahmad Muhyiddin Piri ini membuat dunia tercengang karena mewariskan peta dunia terlengkap pertama, yaitu peta Piri Reis. Tidak hanya itu, pria kelahiran Turki ini juga membuat dunia kagum karena membuat peta utara Antartika dengan presisi tinggi, padahal saat itu Antartika belum ditemukan. Kehebatan peta Piri Reis. Ditemukannya peta Piri Reis langsung menjadi sorotan dalam dunia kartografi. Tingkat akurasinya yang tinggi terasa mustahil untuk diciptakan pada abad ke-16, mengingat keterbatasan teknologi pada saat itu. Bahkan peta tersebut dianggap sebagai peta terlengkap pertama di dunia, jauh melebihi peta-peta yang dibuat pada era itu. Peta Piri Reis menggambarkan Laut Atlantik, pantai-pantai di benua Afrika, serta Antartika dengan detail, tinggi dan kontur yang menyerupai kenyataan. Hal yang menakjubkan adalah pada abad ke-16, Antartika belum ditemukan. 2 abad kemudian benua tersebut baru ditemukan oleh James Cook pada tahun 1773. Peta Piri Reis dibuat secara manual dan dibuat dengan cara menggabungkan dan menyamakan skala dari beberapa peta dunia. Untuk menambah akurasi, ditambahkanlah detail yang dia dapat ketika menjadi laksamana armada perang kerajaan Ottoman. Sumber peta itu berasal dari 34 peta berbeda, dengan rincian 20 peta berasal dari zaman Alexander yang Agung, 8 peta karya ahli geografi Muslim, 4 peta Portugis, dan 1 peta lainnya hasil Christopher Columbus. Semasa hidupnya, Piri Reis pernah mengatakan bahwa saat itu belum ada peta seperti dia ciptakan sebelumnya, dibuat dengan menggabungkan keseluruhan peta yang menjadi satu skala, saling melengkapi dan mengoreksi satu sama lain, sehingga terbuatlah peta yang benar dan dapat dipercaya. Pengujian peta Piri Reis. Kehebatan peta Piri Reis sempat membuat orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kartografi mempertanyakan sisi orientalisnya dengan tingkat akurasi tinggi melampaui peta-peta yang ada pada zamannya, membuat mereka meragukan penemuan Piri Reis, apalagi keberadaan kawasan-kawasan yang pada saat itu masih asing sudah dicantumkan di dalam peta. Seorang pakar kuno bernama Arlington T. Murray menjadi orang pertama yang ingin menguji peta Piri Reis. Dia merasa bingung karena data geografis yang ada dalam peta dinilai nggak berada di posisi yang benar. US Navy Hydrographic Bureau memberi bantuan dengan mentransfer peta pada sebuah globe dan hasilnya akurat. Perbandingan jarak antara timur Amerika Selatan dan pantai barat Afrika ternyata sesuai dengan peta modern yang ada. Selain itu, peta Piri Reis bisa menggambarkan garis pantai Antartika yang sejak 4000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang yang sudah tertutup es. Salah satunya pertentangan adalah adanya Pulau Aegea
pada peta itu. Sementara para ahli berpendapat bahwa pulau itu belum pernah benar-benar ditemukan karena selalu berada di bawah permukaan air sejak akhir zaman es. Profesor Charles Hapgood dan Richard Westrechan mengatakan setelah melakukan penelitian bahwa peta Piri-Reis kemungkinan berasal dari observasi ketinggian bawah udara karena terlihat begitu nyata. Salah satu buktinya adalah Greenland yang sudah digambarkan sebagai dua pulau yang berbeda. Walau sempat menjadi perdebatan, tapi ternyata peta Piri-Reis benar adanya setelah penelitian sekelompok ilmuwan asal Prancis melalui ekspedisi kutub yang menyatakan bahwa Greenland memang terbagi dua dikarenakan gempa. Pada tahun 1960, Angkatan Udara Amerika memberi permintaan khusus pada Profesor Charles Hapgood untuk melakukan analisa mendalam pada peta Piri-Reis. US Air Force mengeluarkan pertanyaan resmi bahwa peta Piri-Reis memiliki tingkat akurasi tinggi dengan hasil yang sama persis dengan pemetaan garis pantai yang dilakukan Swedish British Antarctic Expedition. Menariknya, Swedish British Antarctic Expedition dilakukan pada tahun 1949 dengan peralatan lebih canggih dibandingkan dengan abad 16. Eksplorasi dilanjutkan dengan abad 20 ketika ketinggian es di Antartika sudah mencapai 1 mil di atas permukaan air, dan itu sudah tertulis terlebih dulu dalam peta Piri-Reis. Hapgood terus meneliti peta Piri-Reis. Ada kemungkinan Piri-Reis mulai mengambil referensi dari abad ke-4 Masehi. Bahkan lebih awal dia juga menduga kalau Piri-Reis mendapatkan banyak informasi dari peta yang ditemukan oleh Alexandria kuno. Peta itu kemudian dipindahkan ke Konstantinopel dan ketika Perang Salib keempat berpindah tangan ke kalangan pelaut Eropa. Keistimewaan peta Piri-Reis gak begitu saja dipercayai oleh orang-orang walaupun sudah dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah peta dengan akurasi tinggi bisa dibuat dengan sangat persis padahal dengan teknologi yang belum modern. Oleh karena itu, beredar beberapa teori misteris tentang peta Piri-Reis. Yang pertama, Piri-Reis membuat peta dengan bantuan makhluk ekstraterestrial. Teori yang terdengar konyol ini masih banyak dikemukakan karena terlalu jauh visi Piri-Reis dalam menuangkan penemuannya pada sebuah peta. Yang kedua, peta Piri-Reis dibuat oleh sebuah masyarakat yang sudah maju kebudayaannya. Benua Atlantis yang masih misteri sebagai benua dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia maju disebut-sebut mempunyai andil dalam pembuatan peta itu.